Halo, selamat malam. Perkenalkan nama aku Gregorius Wibowo dari anggota Angkatan 3. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1 sebagai laporan penyajian keuangan. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu PSAK 1. PSAK 1 itu standar akuntansi dan operasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Jadi PSAK 1 itu sebuah standar untuk para akuntan dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan. Apa saja yang dipelajari di PSAK 1? Nah, itu yang dipelajari itu mengatur komponen laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya kita baca PSAK 1 itu apa sih? Yang pertama, kita memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Nah, di laporan keuangan sendiri itu kita harus tahu ya artinya dan tujuannya apa. Pertama, kalau artinya itu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan tersebut. Dan tujuan dari laporan keuangan sendiri itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Di dalam laporan keuangan sendiri itu ada 4 poin ya. Yang pertama ada posisi keuangan. Di dalam posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu di poin kedua ada laba rugi. Di poin ketiga ada beban ekuitas atau laba ditahan. Dan yang di terakhir ada arus kas. Nah, arus kas ini juga dibagi tiga, jadi arus kas yang dari operasional, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan, serta kas dan setara kas. Oke, ini pertama kan kita di tentang posisi keuangan, ya, teman. Posisi keuangan ini ada aset. Nah, di sini ada aset. Aset itu segala sumber daya bernilai ekonomi yang dimiliki atau dikontrol oleh individu, perusahaan, ataupun negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Nah, aset sendiri itu ada dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu apa? Aset lancar juga dikenal sebagai aktiva lancar atau aset liquid. Nah, itu merujuk pada semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai atau dikonsumsi dalam siklus operasional perusahaan dalam waktu yang relatif singkat dan umumnya dalam 1 tahun. Nah, yang kedua ada aset, contoh aset, ini contohnya dulu ya. Contoh aset lancar itu ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, ada persediaan, investasi jangka pendek, dan pajak dibayar di muka atau pendapatan dibayar di muka. Nah, lalu ini contohnya untuk aset lancar atau aset dari laporan keuangan perusahaan Surya Inti Permata Tbk dan anak perusahaan. Ya teman, ini di data dari tahun 2010 dan 2009. Jadi di sini eh, aktiva itu sama kayak aset. Jadi ini ada kas dan setara kas, ada investasi jangka pendek, ada piutang usaha, terus ada piutang ragu-ragu per 31 Desember. Sorry, ini harusnya tanggalnya 2009 dan 2010 ya. Terus ada piutang lain-lain, penyediaan real estate, sampai ini ada aktiva tetap ya teman. Ini terus ada biaya dibayar di muka, sebelah sini ada aktiva pajak tangguhan. Nah, untuk totalnya segini. Ini yang di 2010 dan ini yang di 2009. Jadi ada peningkatan jumlah aset atau aktiva di 1 tahun ke perbedaan 1 tahun ini. Lalu kita kembali lagi. eh, Tadi kan kita udah lihat kalau di posisi keuangan itu ada aset. Terus kan kita masuk ke liabilitas. Nah, liabilitas itu tuh kewajiban finansial atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu entitas. Liabilitas dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan jangka waktunya. Ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.
Liabilitas jangka panjang itu tuh kewajiban atau utang yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari setahun. Misalnya tuh kayak obligasi, pendanaan dan pendanaan pensiun. Karena untuk obligasi sendiri biasanya dan yang saya tahu itu sekitar 5 sampai 10 tahun itu paling minim gitu. Terus kalau pendanaan pensiun biasanya ini yang paling lama dan ini merupakan jangka paling panjang. Lalu untuk jangka pendek itu kewajiban atau utang yang diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasional normal perusahaan. Umumnya waktu kurang dari setahun. Jadi dalam waktu setahun itu ada kewajiban untuk membayar dan itu biasanya kurang dari setahun atau mungkin maksimal itu 1 tahun. Seperti hutang usaha, hutang lancar lainnya seperti membeli peralatan, membeli barang-barang itu bisa masuk ke hutang lancar lainnya. Lalu ada hutang gaji ketika gaji karyawan yang belum cair atau gaji karyawan yang belum turun biasanya masuk ke jangka pendek, itu jangka pendek. Lalu untuk contoh di perusahaan TBK-nya itu ini teman. Ini yang ekuitas. Sebentar kita cariin dulu untuk liabilitasnya. Nah, ini dong, liabilitasnya di sini. Wajib masuk ke dalam kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu atau nama lain itu liabilitas, teman. Sebelum ini kan kalau ini gabung, aku jelasin dulu sebentar tentang apa itu ekuitas. Ekuitas itu bagian kepemilikan atau nilai keberlanjutan suatu entitas yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham. Ekuitas merupakan salah satu bagian dari struktur neraca perusahaan yang mencerminkan sumber daya yang ditanamkan oleh pemilik atau yang berasal dari hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan dari operasionalnya. Nah, eh, karena ini jadi seperti ini, kewajiban dan ekuitas itu menjadi satu seperti ini ya. Kayak ada kayak kewajiban itu kayak hutang-hutang gitu, teman. Kayak hutang usaha, hutang pajak, terus biaya yang masih harus dibayar, lalu hutang lain-lain, ada pendapatan diterima di muka, hutang sewa guna usaha, hutang jangka panjang, kewajiban manfaat karyawan, kewajiban pajak tanggungan. Nah, itu dijumlah menjadi segini jumlah liabilitas. Ada kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2009 ke 2010. Terus ini juga ada hak minoritas anak perusahaan. Jadi karena ini perusahaan terbuka, maka biasanya itu ada yang namanya anak perusahaan. Ini kita masukin di kewajiban. Jadi juga ada peningkatan yang lumayan di 2009 ke 2010. Lalu untuk ekuitas, bisa dilihat di sini ekuitasnya lumayan besar. Kita besarin dulu. Nah, ini ada modal saham. Terus ini modal-modalnya di kayak emang di ekuitas itu kayak sebanyak lebih banyak ke modalnya itu. Terus ada tambahan modal, modal saham dibalik kembali. Terus selisih transaksi ini ada perubahan asosiasi, ada entitas pengendali. Nah, di jumlah menjadi segini 730. Ini juga ada kenaikan di 2009 ke 2010. Lalu juga, nah setelah itu kan ini jumlahnya ini kan, jumlahnya ini kita jumlahkan dengan jumlah liabilitas. Nah, liabilitas ini sekitar segini dan untuk yang ekuitas kayak segini, maka kita jumlahkan menjadi segini. Ini bisa dilihat di perbedaan tahun ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari 2009 ke 2010 ya, teman. Jumlahnya cukup signifikan. Lalu setelah ekuitas ada laba rugi. Laba rugi itu apa sih? Laba rugi itu menyajikan performa finansial suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun atau 1 kuartal. Laporan ini mencakup pendapatan, biaya, dan laba bersih. Lalu ada laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu laporan keuangan yang menyajikan informasi lebih dari sekedar laba rugi tradisional. Laporan laba rugi komprehensif ini mencakup seluruh perubahan dalam ekuitas perusahaan selama eh, satu periode gitu ya. Elemen yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi
biasa. Kayak misalnya ada beberapa elemen yang tidak ada di laporan laba rugi biasa, laporan laba rugi biasa itu masuk ke dalam laba rugi komprehensif. Nah, hal ini tuh mencakup laba rugi bersih dan elemen-elemen lainnya yang dapat mempengaruhi ekuitas seperti perubahan nilai wajar aset keuangan tertentu. Nah, ini untuk laporan laba ruginya. Ini cukup panjang untuk laporan laba rugi karena emang ini sebuah perusahaan terbuka dan ada anak perusahaan memang biasanya untuk penulisan laporan keuangannya cukup panjang. Nah, ini eh, penjualannya kan di laba rugi itu konsepnya itu penjualan dikurangi beban menjadi laba bersih. Kalau di sebuah perusahaan itu perusahaan penjualan atau perusahaan dagang biasanya ada eh, beban pokok penjualan atau HPP. Nah, ini lihat ada penurunan ya teman. 2009 laba kotornya penurun jadi 134 dari 141. Terus beban usaha ada penjualan dan biaya umum dan administrasi. Laba usaha segini. Terus ada pendapatan lain-lain, ada jasa giro, penghasilan sewa, terus beban hubungan sewa dan guna usaha, pendapatan laba rugi selisih kurs, dan pendapatan lain-lain yang bersih sekitar sini. Nah, ini ada jumlah laba sebelum pajak. Jadi ini laba keuntungannya sebelum dikurangi oleh pajaknya. Terus ini ada pajak penghasilan. Ini ada pajak tangguhan sama pajak terkini sebesar segini. Ini eh, ini totalnya nanti akan mengurangi jumlah laba sebelum masa ini. Terus ada laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan. Ini juga ada laba minoritas atas laba bersih anak perusahaan. Nah, laba bersih ini kita dapetin ya teman-teman ditambah semua. Terus laba per saham dasar. Nah, ini jadi laba usahanya segini. Terus untuk laba bersih segini. Oke, kita lanjut. Setelah laba rugi, kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu apa sih? Laporan keuangan yang menyajikan rinci perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang asal muasal dan perubahan ekuitas termasuk kontribusi pemilik, distribusi dividen, serta dampak perubahan lainnya pada ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu kayak gini, teman-teman. Ini ada saldo laba tahun berjalan ini kayak bisa dikatakan perubahan ekuitas itu seperti saldo laba tahan gitu. Ini ada ini ada laba bersih tahun 2008 di tahun sebelumnya dan laba bersih tahun 2009 seperti ini. Ini harusnya 2010 ya teman-teman. Seperti 2010 saya lupa ganti. Ini ada uh, detail detailnya laba bersih tahun berjalan sama modal sahamnya. Seperti ini bentuk dari perubahan ekuitas dari perusahaan terbuka. Lalu laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini kan sudah saya jelaskan ada empat teman-teman. Ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu apa? Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Jadi ketika perusahaan melakukan operasi seperti pembelian-pembelian itu menggunakan arus kas, maka ditulis sebagai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Lalu ada dari aktivitas investasi. Jadi ketika usaha melakukan investasi menggunakan uang kas, maka dimasukkan ke dalam arus kas melalui aktivitas investasi. Ya, untuk pendanaan juga sama seperti aktivitas dan operasi. Ketika perusahaan melakukan pendanaan perusahaan, biasanya menggunakan kas, biasanya dimasukkan ke dalam aktivitas pendanaan menggunakan arus kas, menggunakan aktivitas pendanaan. Oke. Dan yang terakhir ada kas dan setara kas. Nah, untuk di laporan keuangannya seperti ini, teman. Nah, ini di 2009 dan 2010. Nah, kalau dari aktivitas operasi, biasanya itu ada penerimaan kas dari pelanggan, lalu ada penerimaan kas kepada pemasok dan karyawan. Ini biasanya mengurangi. Jadi ini karena ada operasi ini, karena kita menerima uang dari pelanggan, terus ini ketika kita membayar
pemasok atau kita ngambil barang dari mana kita membayar, dan kita menggaji karyawan menggunakan kas. Terus menggunakan kas untuk beban usaha ini dikurangi. Nah, ini kas yang dihasilkan dari operasi. Terus ini pembayaran dari kas pos luar biasa, bunga sewa guna usaha, pembayaran pajak penghasilan seperti ini. Lalu ini dari yang arus kas dari aktivitas investasi. Ada investasi jangka pendek, terus pengembangan tanah yang belum dikembangkan, pembelian aktivitas tetap, dan penjualan aktivitas tetap. Ini mempengaruhi dari jumlah kas bersih dari aktivitas investasi. Nilainya segini. Lalu arus kas dari pendanaan itu ada kenaikan atau penurunan piutang lain-lain. Seperti ini, kenaikan piutang, kenaikan penurunan hutang, hubungan istimewa, kenaikan penurunan hutang sewa, guna usaha, terus pembayaran hutang bank, dan pembelian kembali saham. Sehingga jumlah kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar sini. Ini setiap tahunnya itu ada penaikan yang cukup signifikan, dan ini bisa dilihat di tahun 2009 dan 2010 ini cukup ada perubahan yang signifikan. Lalu kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas itu sebesar segini. Ini dari 2009 dan ada kenaikan sebesar hampir 100 juta di 2010. Lalu ada saldo kas dan setara kas awal tahun. Nah, ini di awal tahun segini, lalu di akhir tahun juga menjadi segini. Terus aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas itu ada klarifikasi uang pembelian, terus ke kapitalis biaya pinjaman, kapitalis laba rugi selisih kurs, dan reklasifikasi deposito berjangka. Oke, eh, lalu eh udah selesai teman-teman. Jadi dari yang kita bahas tadi, eh, laporan keuangan sendiri ada posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas setelah ditahan, dan arus kas. Eh, Sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu dan bisa dipahami dengan baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.